terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Salam penuaian, salam terobosan, semangat pagi ya buat kita semua yang ada di Amerika dan semangat sore buat yang ada di Indonesia. Apapun musim hidup kita selalu berkata, Tuhan sungguh-sungguh amat baik. Tuhan cinta kita semua. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hidup dalam kekristenan ini nih sangat unik. Kenapa disebut unik? Karena kita ini benar-benar percaya. Bukan sekedar percaya, tapi kita memiliki iman bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Bahkan kita bisa berpanggil Bapak, Bapak. Dalam doa pun Tuhan mengajarkan doa Bapak kami. Kita bisa begitu dekat. Semakin kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui kehidupan kita suka berdoa, kita suka baca firman-Nya dan melakukannya, kita suka puji dan sembah Dia, maka kita akan merasakan hadirat-Nya. Kita sungguh sangat beruntung Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita punya Tuhan yang hebat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan firman-Nya ditegaskan di dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya kita ini harus menghidupi firman itu. Kita harus suka baca firman. Setiap hari merenungkannya. Itu penting. Karena itu pedoman dalam kita menjalani sebuah kehidupan ini. Tanpa firman-Nya, apa yang kita lakukan semua adalah sia-sia. Firman itu pegangan hidup kita. Bayangkan kalau orang mengendarai kendaraan, dia belum tahu jalan, tapi cuma sekedar coba-coba. Siapa tahu nanti setir, nanti bisa sampai tempat tujuan. Nggak bisa. Perlu GPS. Perlu pedoman dalam melakukan segala sesuatu. Anak-anak aja kalau mau ujian, perlu belajar. Perlu baca buku, perlu baca. Karena apa? Kalau tidak ada pedoman dalam kehidupan ini, kita tersesat. Jalan hidup kita tersesat. Oleh sebab itu firman ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita mau merasakan bahwa Tuhan itu hidup dan aktif. Di mana melalui firman-Nya kita akan merenungkannya. Tuhan itu hidup dan aktif. Untuk menguatkan kita semua. Tuhan tidak berjanji kalau kita ini akan selalu hidupnya lurus, lancar. Nggak ada geronjalannya gitu. Tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai. Jadi walaupun apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kalau kita mengingat firman Tuhan, maka kita tuh seperti dikuatkan. Kita tuh tidak sendiri karena Tuhan menyertai kita. Tergantung bagaimana respon kita masing-masing. Respon kita benar, maka kita akan hidup dalam kemenangan. Kalau kita baca firman, kita akan diingatkan seperti dikasih hikmat. Firmannya seperti ini. Seperti firman Filipi 4 ayat 13. Ini adalah salah satu firman ayat favorit saya dan keluarga saya juga. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini dikatakan segala perkara. Jadi Tuhan itu menyertai. Tapi kalau kita sebagai umatnya, kita meragukannya. Kita kurang percaya. Kenapa kurang percaya dan meragukannya? Mungkin kita berdoa hari-hari ini, tapi kok nggak dijawab-jawab. Kita meragukan bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu aktif, bergerak di dalam setiap kehidupan kita.
Bahkan janji firman-Nya itu bisa menguatkan kita. Kalau kita menghadapi problem, kita misalnya merasa kekurangan, kita merasa rasanya kok keperluan ini begitu banyak, sedangkan pemasukan ini kok nggak sesuai dengan pengeluaran. Itu bukan perkara pemasukan dan pengeluaran, tetapi kita tidak bisa memaintenance. Kita nggak bisa memaintenance dengan baik. Mana pemasukan, mana pengeluaran, mana yang perlu, dan mana yang tidak perlu. Jadi dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita juga bisa menjalankan firman ini, bukan sekedar baca tapi kita mau melakukan. Karena apa? Kalau kita suka baca firman, kalau ada apa-apa, ada masalah, kita tuh seperti diingatkan Tuhan. Sehingga kita dikuatkan Bapak Ibu Saudari. Seperti bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Janji Tuhan ini begitu luar biasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Jelas dikatakan bahwa Tuhan itu memberkati dan melindungi. Di ayat 25 dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Berarti Tuhan itu begitu memperhatikan kita. Tuhan itu tahu siapa kita. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Janji Tuhan itu begitu luar biasa. Bukan ini saja, banyak firman-Nya. Janji Tuhan itu begitu luar biasa. Kita harus percaya, kita harus melakukannya. Sehingga kita ini punya senjata. Pada saat kita mau perang itu enggak tanpa senjata. Tapi kita punya pedoman, kita punya senjata, yaitu firman Allah. Amin. Jadi kita ini harus hati-hati dengan pikiran kita, perasaan kita. Yang merasa Tuhan itu diam, tidak bertindak ketika kita mengalami hal yang buruk atau tidak baik dalam hidup ini. Itu tidak benar. Allah kita, Tuhan kita itu Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu sendiri. Tuhan itu mengangkat, Tuhan itu memulihkan, Tuhan itu memberkati kehidupan kita dan memiliki suatu rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dalam firman-Nya ucapan berkat ini, baik dari ayat 24 sampai 26. Tuhan yang kita puji sembah itu benar-benar hidup. Saat kita bacakan firman-Nya, kita renungkan ayat demi ayat. Kita percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, Tuhan memberi. Tuhan betul-betul kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Dan setiap kita harus sungguh-sungguh berharap dan percaya hanya kepadanya. Amin. Jadi banyak cara Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak cara Tuhan yang ajaib untuk menolong kita, untuk melewati apapun. Kita percaya bersama Tuhan kita pasti keluar sebagai pemenang. Hidup yang kita alami, kita punya pengalaman bersamanya. Kita mengalami kemenangan, kita jadi saksinya. Hidup jadi berkat, jadi saluran berkat. Kenapa? Karena jika Tuhan kita hidup, apa yang harus kita takutkan dan khawatirkan? Firman Tuhan berkata, tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bahkan sebab dia hidup ada hari esok. Dia telah menang dan mengalahkan maut. Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Dia tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Semua yang Tuhan rancangan itu baik adanya. Tuhan kita tuh hidup. Benar-benar hidup. Bukan sekedar perkataan Tuhan itu hidup dan aktif. Tetapi Tuhan itu suatu pribadi yang hidup dan aktif. Yang terlibat dalam segala hal yang ada di muka bumi ini. Tuhan benar-benar mengerti isi hati kita, pikiran kita.
Makanya hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan respon kita. Amin. Tuhan itu sangat aktif karena Tuhan itu terus bergerak dan bertindak. Kasihnya itu begitu besar atas kita semua. Tuhan bahkan telah memberikan Roh Kudus-Nya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana kita harus mengaktifkan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jangan dipendam, tetapi kita aktifkan karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Firman Tuhan itu benar-benar hidup, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya. Memiliki kuasa yang sangat besar untuk mengubah kehidupan manusia. Kalau kita menghadapi masalah, ingat perkataan di dalam Alkitab itu, di dalam firman-Nya berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di situ seperti kita mendapatkan seperti air, kita disiram, kita disegarkan. Kita nggak lemah. Tetapi kalau kita tidak mengandalkannya, kita tidak melibatkannya, dan kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah merenungkan firman-Nya, saat ada serangan datang, kita nggak tahu harus berbuat apa. Doa aja nggak cukup. Tetapi kita harus doa, masuk dalam pujian dan sembah Tuhan. Kita harus memperkatakan firman-Nya, supaya kita mengalami itu apa namanya, kuasa. Kita mengalami kuasanya. Karena Tuhan itu hidup dan aktif. Kehadirat Tuhan itu ada, nyata dalam setiap kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan itu mengubah, memulihkan. Kuasanya luar biasa, kasihnya yang tak terbatas. Terbukti dari apa? Penyertaannya sekali lagi, perlindungannya. Kenapa? Kalau kita perhatikan lagi Mazmur 121. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan itu penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melainkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi ini sungguh menguatkan buat kita semua. Jawabannya di ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau kita memang perlu tidur 8 jam. Harus itu. Kalau enggak, kita mudah sakit, imun kita turun. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tertidur. Itu ajaib. Amin. Ajaib, sungguh luar biasa. Kita aja kalau enggak tidur atau bergadang istilahnya, mata sudah berat sekali. Karena kita manusia terdiri dari darah dan daging. Dan kita lemah. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah penjagamu. Dikatakan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Jadi orang yang takut kehilangan nyawanya, malah kehilangan nyawanya. Tapi kalau kita berserah, percaya saja, Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Perkatakan firman itu. Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan menjaga setiap keluar masukku. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan kita selalu baca setiap kita ikut doa fajar. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kuasanya, kasihnya sungguh tak terbatas ya. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita semua. Amin. Tuhan itu sungguh aktif. Dari mana? Kalau orang suka, dari mana buktinya? Kalau Tuhan itu hidup dan aktif. Terbukti kasih Allah kepada kita semua. Apapun kondisi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita.
Tuhan sudah memberikan tubuhnya sendiri untuk kita. Itu kasih yang sangat besar, yang tidak bisa dibeli, sangat berharga. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Satu, Tuhan itu mendengar doa orang yang hidupnya benar. Kasih Allah selain daripada itu yang terbesar, yang dipraktekkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana kita bisa merasakan penyertaannya, perlindungannya. Terbukti dari mana? Yang pertama, Tuhan itu mendengar doa orang yang hidupnya benar. Jadi perhatikan, bukan doa orang yang hidupnya tidak benar. Tuhan itu mendengar doa orang yang hidupnya benar. Kalau orang hidupnya tidak benar, bangsa Israel hidupnya tidak benar, akhirnya Tuhan lepas. Dibiarkanlah itu bangsa Israel. Walaupun sebenarnya Tuhan sangat mengasihinya, Tuhan mencintainya, dipilihnya, tapi dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga bangsa Israel sering mengalami problem dalam kehidupannya. Tetapi ketika bangsa Israel menyadari bahwa dia perlu Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Selalu Tuhan tolong, selalu Tuhan bangkitkan penolong untuk bangsa Israel. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti ingat kisah Simson dan Delila. Kisah Simson dan Delila ini kalau dibaca di dalam Hakim-Hakim 13-16 itu sangat luar biasa. Dia seorang hakim Israel. Simson ini dipilih oleh Tuhan sebagai nasir Allah. Bahkan Tuhan sudah merancangkan dia jadi nasir Allah itu dari kandungan ibunya sampai pada matinya. Tetapi kalau kita lihat kisahnya, dia bisa salah, jatuh cinta kepada perempuan dari lembah Sorek. Perempuan tidak baik. Bisa jatuh cinta terhadap biasa itu bagaimana orang tua dalam mendidik dan mengajar. Kok bisa sampai Simpson memilih jatuh cinta kepada perempuan dari lembah Sorek. Sampai singkat cerita, rahasia kekuatannya diceritakanlah kepada Delila. Kenapa? Karena ini perempuan tidak benar. Dia melayani Simpson bukan karena jatuh cinta kepada Simpson, tetapi karena uangnya. Jadi waktu diiming-imingi uang dengan 1.100 uang perak, dia tergiur, makanya dirayu-rayu berkali-kali sampai 3 kali. Bahkan yang keempat sampai merengek-rengek dan mendesak-desak. Akhirnya Simpson yang memang jatuh cinta kepada Delila, dia menceritakan isi hatinya kepada perempuan itu. Bukan menceritakan isi hatinya kepada Tuhan, tetapi dibalik menceritakan isi hatinya kepada perempuan itu. Sehingga apa? Simpson lupa bahwa dia berpikir pada waktu rambutnya sudah dicukur habis, begitu ada serangan datang. Dalam hati Simpson berkata, seperti sebelum-sebelumnya Tuhan akan meluputkan aku. Tetapi tidak. Bapak Ibu Saudara saya. Begitu dia sudah tidak taat, melanggar janji yang telah ditetapkan, maka Tuhan meninggalkan Simpson. Akibatnya apa? Simpson ditangkap, Simpson dicukil matanya, Simpson dibelenggu dan dirantai dan bekerja di penjara sebagai menggiling. Begitu mengenaskan. Bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan rencana yang begitu indah di dalam kandungan sampai matinya, tetapi akhirnya Simpson demikian. Tetapi kembali lagi Simpson ketika dipanggil untuk melawak, dia merangkul 2 tiang dan dia berseru kepada Tuhan. Sekali ini saja Tuhan, berikanlah aku kekuatan. Maka Tuhan mendengar doa Simpson. Maka dirubuhkanlah, begitu Simpson dengan sekuat tenaga, dirubuhkanlah itu rumah. Ya pada waktu itu perkumpulan perayaan korban sembelian korban kepada Dagon Allah mereka. Akhirnya tuh roboh itu semua pengikut, semua raja-raja kota orang Filistin, bahkan dicatat di Alkitab bahwa kematian Simpson dalam membunuh orang Filistin justru lebih besar daripada masa hidupnya. Tuhan mendengar. Tapi saya cuma heran kalau saya pelajari kisah ini.
Kenapa ya kok Simpson tidak berseru pada saat di penjara? Tetapi dia berseru pada waktu dia disuruh melawak tersebut. Makanya kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini untuk kita sungguh-sungguh hidup benar. Yang kedua, kita tahu Tuhan itu hakim yang adil. Hakim yang adil. Kita dengar Raja Daud, di mana dia dengan Batseba, dia mengambil istri dari orang Uria dan berencana membunuh. Akhirnya Tuhan adil. Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pada waktu Raja Daud berbuat kesalahan, Tuhan tetap menghukum. Walaupun Raja Daud sudah berpuasa, sudah minta ampun, tetapi hukuman tetap ada. Sehingga anak yang dilahirkan oleh Batseba meninggal. Tetapi Daud minta ampun kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan juga mengampuni. Sehingga begitu Batseba lahir lagi, keluarlah Salomo yang diurap itu. Jadi sekali lagi kata percaya Tuhan itu sungguh-sungguh benar-benar hidup dan aktif dalam hidupnya kita. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Yang ketiga, Tuhan itu selalu menguji hati kita. Tuhan tuh tahu siapa kita. Kasihnya begitu besar atas kita. Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Dia mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sekali lagi ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kalau sama Tuhan itu jangan main sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita hidup ini, kenapa kita perlu hidup dalam takut akan Tuhan? Karena tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semuanya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Bapa kita di surga nantinya kalau kita saat menghadapi kekekalan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan menguji setiap hati kita. Tuhan tahu setiap hati kita. Amin. Yang keempat, Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya. Amin. Kita percaya, mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Dikatakan Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Amin. Sekali lagi yang terakhir ya. Di yang kelima. Tuhan itu memelihara kita seperti biji matanya. Tuhan itu sayang sama kita kalau kita sungguh-sungguh dekat kepadanya. Percayalah kalau kita dekat dengannya, ada penyertaannya, ada perlindungannya. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Kita ini di hadapan Tuhan sangat berharga. Sangat berharga. Tuhan cinta kita semua. Kita berharga di hadapannya. Kita ini segambar dan serupa dengannya. Sekarang tergantung dari kita. Respon kita. Sekali lagi, Tuhan itu hidup dan aktif. Oleh sebab itu, kita harus menghidupi firman-Nya. Sekali lagi, terbukti kasihnya begitu besar atas kita semua. Yang pertama, Tuhan itu mendengar orang yang hidupnya benar. Yang kedua, Tuhan itu hakim yang adil. Yang ketiga, Tuhan itu selalu menguji hati kita. Dan yang keempat, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya, kasih setianya kepada kita. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan itu memelihara kita seperti biji matanya. Jadi kalau sudah Tuhan bertindak, maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah bertindak, kita keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang hidup dan aktif, yang bergerak dalam setiap hidup kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami memiliki masa depan yang sungguh indah. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik terjadi atas hidup kami semua. Sehingga setiap janji-janji firman-Mu ini, Tuhan, kami mau memperkatakan, kami mau melakukannya. Sehingga benar-benar firman-Mu terhidup dalam hidup kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh percaya dan kami bersyukur. Hanya di dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.